Selamat pagi para student semuanya, kembali bertemu dengan Sir Arisman dalam pembelajaran Kamu Katolik. Kita sekarang tentu kelas 9. Dan Sir ingatkan bahwa di kelas 9 ini kita harus lebih memadatkan bahan-bahan atau materi, karena nanti pada semester 2 kita akan lebih fokus pada kelulusan ya, dari tingkat SMP ke tingkat SMA ya, dengan berbagai ujian ya, maka kita lebih sedikit padatkan pembelajaran pada semester ini. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita tetap semangat belajar. Nah, mari kita awali pembelajaran ini. Kita buka buku kita. Kita pertama kali masuk pada bab 1 ya, dengan tema orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah ya. Kita masuk pada bagian A. Bagian A-nya adalah ya, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nah, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui proses pembelajaran ini, kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah satu-satunya sumber keselamatan sebagai awal dan tujuan hidup kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada langkah pertama, kita mencoba dulu melihat pandangan-pandangan ya, beberapa pandangan ya manusia tentang sumber keselamatan. Dari mana sih sumber keselamatan? Mengapa kita diselamatkan? Mengapa kita ada sampai sekarang? Lalu mengapa kita katakan bahwa Tuhan menyelamatkan kita? Ya. Mengapa orang sampai pada definisi atau menyimpulkan bahwa Tuhan yang menyelamatkan? Rupanya sebelumnya ada banyak pandangan tentang sumber keselamatan ya. Kita mulai yang pertama ya. Ada orang yang mengatakan ya, atau beberapa paham menyatakan bahwa keselamatan bersumber pada barang duniawi. Ya, barang-barang yang bisa kita lihat saat ini ya, yang ada di hadapan kita, bisa jadi yang kita buat dan dianggap ini adalah sumber keselamatan ya. Kita tidak perlu dulu menilai ini benar atau tidak ya. Ini adalah pandangan-pandangan yang pernah muncul. Yang kedua, ada yang mengatakan juga keselamatan bersumber pada kekuatan gaib, kekuatan supranatural, kekuatan yang gaib ini sedikit bukan hanya supranatural, tetapi lebih ke magic dia. Nah, ada juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Oh, tidak. Keselamatan ya tergantung kemajuan teknologi kita. Bagaimana manusia menciptakan sesuatu dengan akal budinya, penemuan-penemuan yang pernah ada. Nah, bagaimana keselamatan? Kitab suci memberikan pemaparan bagi kita. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul. Tepatnya Kisah Para Rasul 17, 16 sampai 34. Silakan anak-anakku buka kitab sucinya ini. Kisah Para Rasul ini ada di Perjanjian Baru. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, baru Kisah Para Rasul. Ya. Nah, intinya ya di sini aja Sir memberikan sedikit gambaran, ya, rangkuman dari teks itu bahwa orang Athena pada awalnya percaya pada patung dan kekuatan gaib. Orang Athena ini adalah orang Yunani, ya, di mana kita tahu bahwa dalam sejarah dunia Yunani ini terkenal dengan yang namanya dewa-dewi ya. Dari mereka juga muncul para filsuf-filsuf besar, pemikir-pemikir filsafat yang hebat ya. Nah, sikap mereka ini membuat hati Paulus bersedih. Kok begini ya orang Athena, kok percaya pada kekuatan gaib dan patung-patung. Nah, situasi yang dialami Paulus kita temukan juga pada zaman sekarang. Nah, Paulus sedih
Dan rupanya juga pada zaman sekarang kita lihat juga bahwa orang banyak yang sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Lebih percaya pada kekuatan ekonominya. Lebih percaya pada benda-benda gaib yang dia miliki. Ya. Ini yang pernah ada dalam kitab suci dan direfleksikan bahwa juga masa di mana Paulus muncul ya, hampir mirip dengan zaman di mana kita sekarang berada. Nah, sebenarnya pemahaman yang paling benar adalah demikian. Bahwa Allah ya menawarkan keselamatan kepada manusia. Allah yang pertama. Allah menawarkan keselamatan kepada manusia. Kenyataannya ya, manusia malah menjauh dari Allah. Tadi ya kalau kita lihat tuh Allah mewahyukan diri kepada manusia, itu yang disebut dengan wahyu. Dia wahyukan dirinya kepada manusia. Ini loh aku manusia Tuhanmu yang mencintakan kau. Ya. Tapi kenyataan manusia malah menjauh meninggalkan Allah. Nah. Seharusnya ya, kita imani bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Dalam perjanjian lama, bukan hanya perjanjian baru tadi, ini juga ditulis dalam Yesaya 43 ayat 11. Siapa aku ini? Tuhan. Akulah Tuhan yang dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yohanes mengatakan lagi, ini menambah semua sumber-sumber yang bisa kita baca sebagai dasar Alkitabiah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, tapi apa yang terjadi? Dalam sejarah keselamatan, kita melihat sendiri bahwa terjadi penolakan manusia terhadap karya keselamatan Allah. Dan paling puncak penolakan ini terjadi pada peristiwa penyaliban Yesus di Golgota, di atas kayu salib. Tuhan menawarkan keselamatan. Keselamatan ini ditolak oleh manusia. Paling final, paling besar penolakan itu pada saat Yesus disalibkan. Yesus dibunuh. Nah, Allah adalah pencipta. Ya, seharusnya begini kita imani. Dia awal dari segala kehidupan dan sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan. Dialah Alfa dan Omega. Tuhanlah awal dan akhir. Kepadanya lah kita berasal dan kepadanya kita juga menuju. Walaupun demikian, ya, walaupun terjadi penolakan dari pihak manusia, karya keselamatan Allah tetap berlangsung sampai sekarang. Dan itu diteruskan oleh gereja dalam pelayanan kudus. Terus gereja melayangkan keselamatan. Terus gereja mewartakan bahwa Tuhan semakin dan tetap menyelamatkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita dalam dosa. Nah, gereja-gereja hadir. Dalam kelas 8 kemarin kita sudah belajar tentang sakramen. Dalam kelas 7 kita memahami bahwa aku ini adalah citra Allah. Yesus membagikan karakter dan bagaimana hidupnya, seorang pendoa. Itulah yang menjadi teladan kita sebagai gereja untuk mewartakan bahwa memang Allah adalah sumber keselamatan. Jangan ragu. Anak-anakku sekalian, memang tidak gampang. Pada kondisi saat ini, apalagi dengan pandemi, kita harus kuat beriman. Bila tidak, ada orang mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Kenapa tidak dia usir virus ini? Dalam iman percaya, saya katakan adalah dalam kondisi saat ini juga Tuhan bersedih. Ikut juga dia menderita dengan penderitaan umat
ciptaan yang Dia cintai. Sarana bagi orang Katolik untuk menghayati kehadiran Allah ialah apa? Langsung terlibat langsung, berperan aktif dalam perayaan sakramen. Dalam perayaan sakramen, mau baptis, ekaristi atau apapun, Allah hadir di situ. Nah, kehadiran Allah juga kita hayati dalam doa, dalam sabdanya, dalam kitab suci. Setiap Anda dan saya berdoa, kita rasakan kehadiran Allah. Setiap kita membaca kitab suci, kita rasakan kehadiran Allah. Kita juga harus menjadi tanda keselamatan. Kalian, para student, anak-anak yang baik, harus menjadi tanda sarana kehadiran Allah. Dan ini sudah banyak diteladankan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Masih tahu kan bagaimana kisah Mother Teresa? Tindakan-tindakan praktis yang dilakukan dan yang bisa kita lakukan seperti membantu teman memahami materi pembelajaran, menjenguk dan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, dan aneka kegiatan lainnya. Nah, jadi ingat sekali lagi, Allah adalah sumber keselamatan. Kita gereja yang mewartakan itu kepada siapapun. Dan bagaimana supaya orang beriman tahu tentang itu? Dia melihatnya dalam diri kita. Mari kita menjadi sarana keselamatan dimanapun kita berada. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan. Dampingilah hidup kami, agar tidak berpaling dari hadapan-Mu. Biarlah kami hanya berpasrah kepada-Mu, dan menyandarkan hidup kami seutuhnya kepada kuasa kehendak-Mu. Sebab bagi kami, Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Hanya kepadamu lah kami bersandar, sekarang dan sepanjang segala abad. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.